Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Haliza dengan nomor NIM 11076220048 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Flashcard Gambar Interaktif untuk Menstimulus Keterampilan Membaca Permulaan bagi peserta didik kelas 2 di SD Negeri Mekarjaya 20. Proposal ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kolokium yang diampu oleh Ibu Dr. Uswatun Hasanah MPD dan Bapak Petrus Paulus MBT Suhendro MPD. Berikutnya ada kata pengantar dan juga daftar isi. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Dalam pendidikan, keterampilan membaca merupakan keterampilan yang memiliki aspek penting dalam merangsang dan menerima materi. Keterampilan membaca ini dibutuhkan agar dapat meningkatkan pemahaman informasi yang peserta didik baca. Lalu keterampilan membaca ini juga merupakan kunci dalam meningkatkan pemahaman dan penangkapan informasi pada materi yang peserta didik baca. Namun, dari hasil observasi yang dilakukan di SD Negeri Mekarjaya 20 Depok, pada kelas 2 sebanyak 25 orang peserta didik, masih banyak peserta didik yang memerlukan perhatian khusus dalam menstimulus keterampilan membaca, karena banyaknya peserta didik yang ternyata mengalami kesulitan dalam mengenali huruf, memahami kata, hingga kesulitan membaca kalimat sederhana secara lancar dan bermakna. Tentunya hal ini dapat berdampak bagi tujuan pembelajaran peserta didik di dalam kelas ke depannya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama guru dan dan beberapa peserta didik di kelas 2, penyebab dari rendahnya jumlah peserta didik pada keterampilan membaca ini karena kurangnya motivasi dan minat membaca peserta didik yang merasa bahwa membaca itu membosankan dan tidak menyenangkan sama sekali. Hal ini dikarenakan bacaan tidak bervariasi atau bergambar. Adapun kurangnya rasa percaya diri peserta didik ketika membaca teks langsung di depan kelas, serta peserta didik yang membaca beberapa kata atau kalimat secara ragu-ragu. Selain itu, adapun media pembelajaran yang kurang menarik dan tidak berinteraksi langsung dengan peserta didik dalam kegiatan membaca. Guru juga mengungkapkan dari hasil wawancara bahwa media pembelajaran yang selama ini digunakan dalam peningkatan keterampilan membaca peserta didik hanya menggunakan satu media saja dan penggunaannya pun jarang dilakukan karena kendala fasilitas yang diberikan oleh pihak sekolah. Guru juga mengungkapkan bahwa sebenarnya media dapat membantu guru dalam proses pembelajaran di dalam kelas 2 yang karena pembelajaran di kelas rendah memiliki peran krusial kepada peserta di kelas rendah yang belum mampu berpikir konkret sehingga materi yang diajarkan oleh guru perlu divisualisasikan dalam bentuk yang lebih nyata atau konkret. Berdasarkan permasalahan tersebut, pengembangan media inovatif yang menjadi solusi merupakan media flashcard yang menggabungkan unsur visual dan kinetik. Media flashcard ini memadukan visualisasi gambar dan teks kalimat sederhana yang memungkinkan siswa untuk lebih mudah memahami konsep kata, bunyi, dan makna bacaan sehingga memungkinkan dalam menstimulus keterampilan membaca permulaan. Nah, ketika peserta didik mencocokkan gambar dan kata, peserta didik tidak hanya dapat meningkatkan keterampilan membaca, tetapi juga menumbuhkan minat dan motivasi membaca. Dalam Richard Mayer tahun 2005 berpendapat bahwa pembelajaran efektif yaitu ketika materi yang disampaikan melalui teks dan gambar dapat meningkatkan pemahaman tentang informasi yang peserta didik dapatkan. Selain itu, penelitian ini juga mengembangkan media flashcard interaktif yang mengintegrasikan elemen visual dan teknologi khususnya dengan menampilkan barcode pada bagian belakang kartu yang mengarahkan siswa pada audio tiap kata. Media ini dirancang sebagai inovasi yang bertujuan untuk menstimulus keterampilan membaca peserta didik di kelas 2 sekolah dasar. Adapun identifikasi masalahnya yaitu kurangnya minat dan motivasi membaca siswa di kelas 2. Lalu yang kedua adalah siswa yang kurang memiliki rasa percaya diri dalam kegiatan literasi. Lalu yang ketiga adalah fasilitas sekolah dasar yang kurang memadai sehingga kurangnya fasilitas media pembelajaran. Lalu untuk batasan fokus masalah yaitu berfokus pada pengembangan media gambar interaktif untuk menstimulus keterampilan membaca permulaan di kelas 2.
Lalu berikutnya ada rumusan masalah, yaitu bagaimana proses pengembangan media flashcard bergambar ini untuk menstimulus keterampilan membaca permulaan pada siswa kelas rendah. Lalu yang kedua adalah bagaimana sih kelayakan media flashcard gambar interaktif ini dikembangkan berdasarkan penilaian ahli dan uji coba yang terbatas pada siswa kelas 2 di SD Negeri Mekarjaya 20 Depok. Lalu untuk kegunaan hasil penelitian yaitu ada yang pertama adalah kegunaan teoritis, di mana dapat berkontribusi dalam mengembangkan teori media pembelajaran, terutama dalam meningkatkan keterampilan membaca peserta didik di kelas 2. Lalu untuk kegunaan praktis, itu bagi guru, media pembelajaran ini merupakan alternatif media pembelajaran yang menarik dan interaktif yang dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam keterampilan membaca. Lalu bagi siswa, penyediaan media pembelajaran ini yang menarik ini juga dapat digunakan dan diharapkan mampu untuk meningkatkan keterampilan membaca peserta didik di kelas rendah. Lalu bagi peneliti sendiri, memberikan gambaran dan pengalaman yang nyata dalam proses pengembangan media pembelajaran. Lalu untuk bab 2 yaitu kajian teoritik. Kajian teori ini yang pertama adalah membahas tentang keterampilan membaca permulaan. Definisi keterampilan membaca ini merupakan proses atau strategi dalam memenuhi kebutuhan dasar anak pada pemahaman atau kecakapan penangkapan materi dan informasi. Serta keterampilan membaca ini digolongkan berdasarkan sifat aktif dan reseptif karena dapat dikembangkan secara tersendiri dan terpisah. Tahapan keterampilan membaca ini juga terbagi menjadi dua, yaitu keterampilan membaca permulaan dan keterampilan membaca lanjutan. Itu kalau keterampilan membaca permulaan diawali dari kelas 1 sampai kelas 3 awal semester. Lalu untuk keterampilan membaca lanjutan atau pemahaman diperkenalkan mulai dari kelas 3 semester genap sampai kelas 6. Lalu berikutnya adalah keterampilan membaca permulaan, yaitu di mana pada tahap awal dalam proses belajar membaca ini, di siswa kelas rendah ini difokuskan pada pengenalan simbol-simbol, tulisan, huruf, dan kata, serta kemampuan menerjemahkan simbol tersebut menjadi bunyi yang bermakna. Keterampilan membaca permulaan ini tidak hanya didapat secara alami, melainkan terdapat proses dalam peningkatannya. Namun seringkali peserta didik mengalami kesulitan dalam membaca pada tahap permulaan. Menurut Muammar tahun 2020, peserta didik yang memiliki kesulitan membaca biasanya ditandai dengan yang pertama adalah lambat dalam melakukan tugas, lalu yang kedua adalah tulisan tidak terbaca atau kurang rapi, lalu yang ketiga adalah kurangnya minat dan motivasi dalam belajar, lalu yang keempat adalah prestasi yang dicapai rendah atau di bawah rata-rata. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan stimulus pada keterampilan membaca permulaan peserta didik agar peserta didik dapat memahami dan mengikuti pembelajaran dengan baik dan dapat mempersiapkan pemahaman bacaan siswa untuk bacaan berikutnya. Lalu yang kedua adalah media pembelajaran. Definisi media pembelajaran adalah alat bantu pembelajaran yang memfasilitasi transfer pengetahuan dari seorang pendidik kepada peserta didik yang diajarnya. Lalu dalam tingkatan sekolah dasar sendiri, media pembelajaran memiliki urgensi yang tidak kalah penting karena pada umumnya usia anak sekolah dasar masih pada operasional konkret yang sesuai dengan fase perkembangan anak, dan tentunya media pembelajaran ini dapat menjadi alat bantu guru dalam mengajar karena memberikan experience berbeda dan menyenangkan bagi pemahaman bermakna peserta didik di dalam kelas. Lalu fungsi dan manfaat media pembelajaran itu sendiri yang pertama adalah fungsi menurut Derek Rotary pada tahun 1995 yang dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. Lalu yang kedua adalah media pembelajaran ini berfungsi untuk menarik respon siswa dalam menanggapi stimulus yang terkandung dalam media. Lalu yang ketiga adalah mempermudah peserta didik untuk mengulangi pesan dan informasi yang terdapat dalam media yang dipaparkan. Lalu yang keempat adalah media pembelajaran memberikan respon umpan balik yang lebih cepat. Lalu yang terakhir dalam fungsi adalah dapat merangsang peserta didik dalam mengadakan latihan. Lalu berikutnya ada manfaat dari menurut Came and Dayton tahun 1985 yang itu di mana materi dapat disampaikan secara seragam dan tidak monoton. Lalu yang kedua adalah menarik minat peserta didik. Lalu yang ketiga adalah interaktif dan bervariasi. Yang keempat ada efisien waktu mengajar dan belajar. Kelima adalah meningkatkan kualitas hasil dari pembelajaran. Lalu yang keenam adalah pembelajaran fleksibel dan dapat dilakukan di mana saja.
Lalu yang ketujuh adalah respon positif peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran meningkat. Lalu yang terakhir adalah guru berperan lebih aktif dan produktif karena guru berperan sebagai fasilitator dan pengarah proses belajar. Lalu untuk jenis-jenis media pembelajaran memiliki 4 jenis. Yang pertama adalah media visual, yaitu ada poster, flashcard, buku, dan modul ajar. Lalu untuk media audio ada kaset dan radio. Lalu untuk ketiga media audiovisual yaitu ada video pembelajaran atau film edukasi. Lalu yang keempat adalah multimedia, yaitu merupakan penggabungan teks, audio, gambar-gambar bergerak, dan media interaktif yang berbasis komputer. Lalu materi berikutnya adalah flashcard. Flashcard ini merupakan kartu kecil atau gambar yang pertama kali dikenalkan pada tahun 1994 oleh Glenn Doman yang merupakan seorang dokter ahli bedah otak dari Philadelphia, Pennsylvania. Glenn Doman ini pada akhirnya mematenkan flashcard dalam bukunya yaitu yang berjudul How to Teach Baby to Read, yang dimana mengampanyekan penggunaan reading card, math dots, dan sebagai bagian dari stimulasi otak pada anak. Kelebihan media flashcard ini yang pertama, mudah dibawa kemana-mana karena kecil. Lalu ada pun praktis dan dalam penggunaannya. Lalu yang ketiga, media flashcard ini dapat diingat oleh peserta didik. Keempat, media yang menyenangkan. Lalu ada kekurangan media flashcard. Yang pertama adalah materi kurang sempurna, kurang menstimulus keterlibatan dan pemikiran kritis siswa. Monoton jika tidak menggunakan permainan. Lalu ukuran yang kecil terkadang menjadi kelemahan karena mudah hilang. Lalu untuk teori belajar, yaitu yang pertama adalah teori kognitif, yaitu Jean Piaget, yang itu di mana menggunakan flashcard yang memadukan visualisasi gambar dan teks kalimat sederhana memungkinkan siswa untuk lebih mudah memahami konsep kata bunyi dan makna secara menyeluruh karena media tersebut dapat dilihat dan disentuh dan diulang penggunaannya maka sangat membantu proses belajar anak yang berada pada tahap operasional konkret. Selain itu, PIAJ juga menekankan bahwa proses belajar akan lebih efektif jika siswa terlibat secara aktif. Lalu berikutnya adalah teori multimedia Meyer, yaitu yang dikembangkan oleh Richard E. Meyer, yang dikenal dengan Cognitive Theory Multimedia Learning, yang dimana dapat disimpulkan menjadi pijakan teoretik yang kuat dalam pengembangan media pembelajaran berbasis visual verbal, yang pada penerapannya dalam pengembangan media flashcard ini akan sangat membantu siswa kelas 2 dalam meningkatkan keterampilan membaca permulaan. Lalu untuk hasil yang relevan ada dari eh, Indah Rofiatun dan Gamalia Arlanda pada tahun 2024 dengan judul pengembangan flashcard untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 sekolah dasar. Lalu ada dari pengembangan media flashcard terhadap keterampilan membaca permulaan pada siswa kelas 1 SDN Baru Rambat, Kota Satu Pamengkasan yang diteliti oleh Cindy Agustin dan Agung Setiawan tahun 2025. Lalu ada penelitian berikutnya pada tahun 2003 dengan judul Efektivitas Penggunaan Media Flashcard dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Siswa Kelas Rendah. Lalu yang terakhir ada dari Cecep Hoirudin tahun 2024 dengan judul Penerapan Media Flashcard pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia sebagai Upaya Peningkatan Kemampuan Membaca Siswa. Lalu berikutnya ada kerangka pengembangan yang dimana media flashcard interaktif ini nantinya akan dirancang menggunakan model EDI yaitu memiliki 5 tahapan: Analyze, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Lalu untuk rancangan model yaitu menggunakan model pengembangan EDI yaitu analisis. Yang pertama adalah analisis, yaitu tahap analisis ini merupakan dasar penting dalam pengembangan yaitu di mana analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Lalu ada desain pada tahapan ini berfokus pada perencanaan atau bentuk dalam penyusunan storyboard maupun tema yang akan diusung. Yang pertama adalah yang lalu berikutnya adalah development. Mohon maaf. Itu tahap pengembangan yang merupakan proses realisasi desain yang menjadi sebuah produk yang nyata. Lalu
ada implementation yang dimana tahap ini dilakukan uji coba terbatas kepada siswa kelas 2 di SD Mekarjaya 20. Lalu berikutnya adalah evaluasi yang dimana terdapat dua bentuk yaitu formatif dan sumatif. Lalu berikutnya ada storyboard. Storyboard flashcard ini itu yang pertama adalah kartu gambar, di mana kartu gambar ini disesuaikan dengan gambar pada kegiatan sehari-hari. Dalam permainan peserta didik dapat memilih kartu gambar. Lalu ada kartu kata, yang dimana kartu kata ini disusun menjadi suatu kalimat dalam kegiatan sehari-hari. Nah, peserta didik ini dapat menyusun kalimat kata yang tepat untuk membuat sebuah kalimat yang cocok, seperti contoh Nino sedang berdiri di depan cermin. Selain itu, terdapat ejaan yang memudahkan peserta didik dalam membaca setiap kata. Lalu berikutnya, yang terakhir adalah belakang kartu. Nah, kartu bagian belakang ini memiliki barcode atau QR code pada setiap kartu kata. Nah, ketika di-scan, terdapat audio kata yang tepat untuk dibaca seperti apa. Lalu berikutnya adalah bab 3, yaitu metodologi penelitian, yang dimana tujuan pembelajaran ini yaitu untuk meningkatkan keterampilan membaca pada pengembangan media flashcard. Lalu tempat dan waktu yaitu dilaksanakan di SD Negeri Mekarjaya 20 yang berlokasi di Kecamatan Sukmajaya, Depok, yang subjeknya ini adalah siswa kelas 2 pada semester genap. Untuk pendekatan penelitian ini menggunakan Research and Development yaitu R&D dengan model EDI yang memiliki 5 tahapan yaitu Analyze, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Lalu untuk prosedur penggunaan berikutnya ada analisis, yaitu analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Lalu ada tahapan perencanaan atau desain. Berikutnya ada development, yaitu dikembangkan menjadi sebuah produk yang berupa media permainan flashcard interaktif. Lalu implementation, yaitu merupakan tahapan yang dilakukannya uji coba penerapan pengembangan media flashcard interaksi pada peserta didik di kelas 2. Lalu evaluasi merupakan tahapan penelitian yang mengumpulkan umpan balik dari guru maupun peserta didik setelah media pembelajaran digunakan dalam proses pembelajaran secara langsung. Evaluasi ini mencakup kritik serta saran yang diberikan bersifat membangun dari kedua belah pihak. Lalu ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini mencakup instrumen wawancara pada guru, lalu ada instrumen observasi, ada interaksi kelas, media, lalu keterampilan membaca, lalu ada suasana kelas. Lalu yang terakhir ada metode pembelajaran guru, lalu ada lembar instrumen validasi, ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa. Lalu teknik analisis data ini dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan bentuk datanya, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk data kuantitatif sendiri, yaitu yang pertama reduksi data, lalu ada penyajian data, lalu ada penarikan kesimpulan, lalu yang kedua adalah data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini menghitung rata-rata skor, frekuensi, dan persentage dari setiap instrumen kuantitatif, yaitu pada kelayakan media berdasarkan kriterianya, yaitu jika 85 sampai 100% sangat layak, 75 sampai 84% artinya media layak, 50 sampai 69% cukup layak. Namun jika uji validitasnya di bawah 50%, maka media pembelajaran dinyatakan tidak layak. Lalu kemudian membandingkan nilai rata-rata free test dan post test untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemahaman membaca setelah penggunaan media. Hasil dari analisis ini akan menjadi dasar evaluasi efektif media flashcard bergambar yang interaktif serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rekomendasi pengembangan media yang lebih lanjut lagi. Sekian pemaparan dari dari proposal penelitian yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.